Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Terima saudara yang saya hormati, Ibu Zamil, Profesor Mudakir, Profesor Sajidan, Profesor Muzahirin, Mas Nuh sebagai Kepala Presiden PBNU Jawa Tengah, Guru Sudarto, hadirin dan hadirat yang saya cintai. Pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada GUPET yang menggagas pertemuan ini. Saya melihat GUPET ini sebagai kiai yang ideal. Beliau ini tidak tahu ilmunya Pak Sajidan, tidak tahu molekul, tidak tahu gen, tidak tahu biologi molekuler. Tetapi dia yang memungkinkan pertemuan ini terjadi. Jadi inilah yang kita butuhkan, kiai seperti ini, kiai yang mungkin tidak mengerti detail persoalan karena itu urusan para teknolog dan para pelaksana, tetapi kiai yang mengerti persoalan besar dan mengerti bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah yang mendasar dan bagaimana jalan menuju ke sana. Itu yang kita butuhkan. Karena kalau urusan detail dan urusan juz'iyatnya itu banyak orang yang punya keahlian di bidang itu. Tetapi orang yang mengerti persoalan besar, pertanyaan-pertanyaan besar, dan mengerti prioritas masalah, dan kemudian bagaimana mencari solusi, dan bagaimana jalan atau roadmap menuju kepada solusi itu yang kita butuhkan. Nah, saya memberikan apresiasi karena pertemuan antara dua kubu besar dalam pengetahuan itu salah satu isu yang penting. Jadi di kalangan warga Nahdliyin ini, kalau kita petakan secara garis besar, itu ada dua klaster pengetahuan. Klaster pengetahuan ini sudah ada namanya di dalam kitab Ihya. Dinamai oleh Al-Ghazali dua klaster, yaitu klaster yang disebut dengan ulum syariah dengan ulum akliyah. Ulum syariah itu artinya adalah ilmu-ilmu yang sumbernya wahyu. Ulum akliyah adalah ilmu-ilmu yang sumbernya di luar wahyu. Bisa berupa observasi empirik, bisa berupa studi atas sejarah, bisa berupa penalaran rasional murni seperti ilmu matematika. Itu semua masuk di dalam kategori yang disebut dengan ulum akliyah. Nah, dulunya ulum syariah itu dominan sekali di kalangan komunitas Nahdliyin. Nah, sekarang ini mulai ada perimbangan yang makin balance antara kubu akliyah dengan syariah. Bahkan saya khawatir GUPET suatu saat ulum syariah ini makin mengecil. Makanya spesies seperti GUPET itu penting dirawat. Nah, sekarang di warga Nahdliyin itu sudah ada perimbangan antara dua kubu. Problemnya, dan ini problem yang terjadi sudah lama sekali. Problemnya adalah komunikasi antara dua klaster besar pengetahuan ini, antara ulum syariah dengan ulum akliyah. Itu masalah yang bagi saya serius sekali, karena tidak boleh dua ilmu ini neng-nengan. Apa neng-nengan? Jutaan. Apa
namanya kalau dalam bahasa Jawa itu Jutaan. Nggak boleh jutaan dua ilmu ini. Dua kubu besar pengetahuan ini. Saya harus lihat jam terus karena diawasi Prof. Mutakhir ini. Jadi dua klaster besar pengetahuan ini tidak boleh zona. Harus ada komunikasi. Ini pertama yang ini saya apresiasi dari inisiatifnya Dubai. Ini langkah yang sudah tepat dan kalau bisa ini terus diadakan rutin. Tapi jangan menjadi organisasi itu. Saya khawatirnya nanti dari sini muncul organisasi. Karena kalau sudah jadi organisasi ilmu tasawuf, disitulah setan masuk. Setan masuk itu lalu organisasi. Nanti kalau sudah organisasi ilmuwan NU, nanti urusannya pilpres. Saya khawatir ilmunya hilang, lalu digantikan oleh konsep-konsep yang lain. Jadi kalau bisa yang penting itu ada dialognya ini, komunikasi antara ulum syariah dengan ulum aqliyah. Ini pertama. Kedua yang ingin saya sampaikan, ulama kita itu punya alat untuk mendialogkan antara dua ini. Nah ini catatan saya kepada Prof. Sajida, dan karena di sini banyak profesor-profesor dan para saintis. Catatan saya kepada teman-teman seperti Prof. Sajida ini adalah ketika mau berbicara dengan ulum syariah, itu kadang-kadang alatnya kurang. Misalnya begini, ketika mau kembali kepada ulum syariah, itu langsung merujuk kepada Quran dan hadis. Itu tidak bisa. Nggak bisa, dari sains langsung Quran itu nggak bisa. Sebagaimana fikih, nggak bisa langsung dari fikih ke Quran hadis. Harus ada usul fikihnya. Karena kalau jenengan langsung ke Quran hadis, jadinya Salafi Wahabi. Nggak bisa itu. Ada wasilahnya. Di dalam ilmu fikih, kalau menggali hukum, wasilahnya adalah usul fikih. Ada masalahnya. Nah, di dalam mendialogkan, mengkomunikasikan antara sains atau ulum syariah dengan ulum aqliyah, itu ada wasilah yang diwariskan ulama kita di masa lalu. Itu dipraktekkan oleh ulama besar seperti Al-Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi, Imam Haromen Al-Juwaini, Imam Bazdawi yang nulis kitab namanya Usuluddin, dia ikut mengikuti akidah Maturidiyah. Jadi begini, ini kalau habis waktunya saya singkat saja. Imam Ghazali itu membuat teori hubungan antara ulum syariah dengan ulum aqliyah. Kalau mau membaca secara detail, saya sarankan teman-teman terutama yang menguasai bahasa Arab membaca bukunya Imam Ghazali Al-Munqidh min ad-Dhalal. Nah, bagaimana menghubungkannya? Intinya yang bisa menghubungkan usul fikihnya hubungan ulum syariah dengan ulum aqliyah adalah ilmu kalam dan falsafah. Jenengan kalau belajar ilmu kalam di dalam tradisi ulama kita, cuma kita ini, termasuk Asy'ariyah dan Maturidiyah, kalau jenengan belajar ilmu kalam, itu pembahasan pertama di dalam ilmu kalam itu tentang ilmu yang disebut dengan epistemologi. Ini saya bacakan, saya ambil contoh ya. Mohon maaf Ibu Dakir ya, Prof. Dakir. Saya tak balas sebentar ya. Saya tak balas sebentar. Jadi ini ada kitab Tauhid, Aqidah, Maturidiyah dan Asy'ariyah ini sebetulnya sepupu karena ini dua akidah yang kita ikuti. Kita Asy'ariyah tapi ada sepupu kita namanya Aqidah Maturidiyah yang kebanyakan diikuti oleh teman-teman yang mengikuti mazhab Hanafi. Tetapi cara ini diikuti juga oleh ulama Asy'ariyah ketika menulis buku akidah. Ini ada kitab judulnya Usuluddin karangan Imam Al-Bazdawi dari Uzbekistan. Hidupnya abad 11 Masehi sebelum generasinya Imam Ghazali.
Nah, dia tulis buku akidah dalam bidang Maturidiyah. Pembukaannya itu begini. Pembukaannya Mas'alatul Al-Hawasu wa Qadiyah. Ini kitab akidah, pembukaannya tentang panca indera pada berapa. Mas'alatul al-akhbaru wa anwa'uha, kabar dan jenis-jenisnya. Karena di dalam teori pengetahuan Asy'ariyah dan Maturidiyah, sumber pengetahuan itu 3. Pertama adalah al-hawas, indera. Kedua adalah al-akhbar, berita. Ketiga adalah al-istidlal, yaitu penalaran rasional. Kemudian pembahasan ketiga mas'alatul ma huwal ilm. Apa itu pengetahuan? Loh, keren sekali ulama kita itu. Ini nggak pernah dibaca oleh santri-santri kita sekarang. Inilah alatnya. Ya, saya katakan sekali lagi, inilah alatnya kita untuk mendialogkan antara ulum syariah dengan ulum akliyah. Itu dilakukan oleh Al-Ghazali di dalam kitab Al-Inqidh. Ini saya sarankan itu proposal saya. Jadi nggak bisa langsung Quran hadis, kejauhan itu. Harus ada wasilahnya. Wasilah ini sudah diwariskan oleh ulama kita. Mari kita gali. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita mau mendialogkan ulum syariah dan ulum akliyah, sains dan ilmu-ilmu di luar sains, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu ini ilmunya sudah ada. Tidak pernah dibaca. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.